Timun adalah sayuran yang sangat populer, segar, dan hampir selalu hadir di meja makan. Rasanya renyah, kandungan airnya tinggi, dan sering dijadikan lalapan, acar, atau campuran minuman sehat. Banyak orang menganggap timun sebagai makanan aman yang bisa dimakan setiap hari, termasuk oleh lansia. Tapi tahukah Anda bahwa di balik kesegarannya ada beberapa bahaya tersembunyi yang perlu diperhatikan, terutama bagi orang lanjut usia? Hari ini kita akan membahas 4 bahaya makan timun yang harus dihindari lansia sekarang juga, supaya kesehatan tetap terjaga dan risiko tidak bertambah. Bahaya pertama adalah menyebabkan kembung dan gangguan pencernaan. Timun mengandung cucurbitasin, senyawa alami yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut bagi sebagian orang. Terutama bila dimakan dalam jumlah banyak atau saat perut kosong, timun bisa menyebabkan kembung, sendawa berlebihan, hingga diare ringan. Lansia dengan pencernaan yang lebih sensitif sebaiknya berhati-hati. Bila Anda sering merasakan perut tidak enak setelah makan timun, itu tandanya tubuh memberi sinyal bahwa konsumsi perlu dibatasi. Bahaya kedua adalah tingginya kandungan air dapat memperberat kerja ginjal. Timun mengandung lebih dari 90% air. Bagi sebagian besar orang ini baik karena membantu hidrasi tubuh. Namun bagi lansia yang memiliki gangguan fungsi ginjal, asupan cairan berlebih bisa menambah beban. Ginjal yang sudah melemah harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan cairan. Akibatnya bisa timbul pembengkakan pada kaki, tekanan darah naik, atau sesak napas. Karena itu, bila Anda punya riwayat gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutinin makan timun dalam jumlah banyak. Bahaya ketiga adalah resiko interaksi dengan obat tertentu. Timun memiliki sifat diuretik ringan, artinya membantu tubuh mengeluarkan cairan lewat urin. Bagi sebagian lansia yang mengonsumsi obat diuretik atau obat tekanan darah, makan timun berlebihan bisa memperkuat efek obat dan menyebabkan dehidrasi, tekanan darah turun drastis, atau kadar elektrolit dalam tubuh menjadi tidak seimbang. Kondisi ini bisa berbahaya bila tidak disadari. Karena itu, penting untuk selalu menyeimbangkan konsumsi timun dengan makanan lain, dan jangan pernah menjadikannya makanan utama yang dimakan dalam jumlah besar setiap hari. Bahaya keempat adalah resiko kontaminasi pestisida dan zat kimia. Timun termasuk sayuran yang kulitnya sering disemprot pestisida dalam jumlah tinggi. Bila dimakan tanpa dicuci bersih atau tanpa dikupas, residu pestisida bisa masuk ke dalam tubuh. Pada lansia, efeknya bisa lebih cepat dirasakan karena daya tahan tubuh sudah melemah. Kontaminasi jangka panjang bisa memengaruhi kesehatan hati, ginjal, hingga meningkatkan resiko penyakit kronis. Karena itu, selalu pastikan timun dicuci dengan air mengalir, digosok dengan sikat sayur, atau dikupas kulitnya sebelum dikonsumsi. Jadi, 4 bahaya makan timun yang harus diperhatikan lansia adalah kembung dan gangguan pencernaan, resiko memperberat kerja ginjal, interaksi dengan obat-obatan, dan resiko kontaminasi pestisida. Bukan berarti lansia sama sekali tidak boleh makan timun. Dalam jumlah wajar, timun tetap bisa memberikan manfaat seperti membantu hidrasi, menyuplai vitamin K, serta mendukung kesehatan kulit. Kuncinya adalah keseimbangan, memilih bahan berkualitas, dan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bila ingin tetap mengonsumsi timun, ada beberapa tips sederhana. Pertama, jangan makan timun dalam keadaan perut kosong. Kedua, batasi porsinya, misalnya hanya beberapa potong sebagai lalapan, bukan 1 buah penuh sekaligus. Ketiga, selalu cuci bersih atau kupas kulit timun sebelum dimakan. Keempat, kombinasikan dengan sayuran lain agar nutrisi yang masuk lebih seimbang. Ingat, tubuh setiap orang berbeda. Bila Anda merasa tidak nyaman setelah makan timun, jangan dipaksakan. Dengarkan sinyal tubuh dan sesuaikan pola makan dengan kondisi kesehatan Anda. Informasi ini hanya bersifat edukasi dan bukan pengganti konsultasi medis. Bila Anda memiliki gangguan ginjal, penyakit kronis, atau sedang minum obat tertentu, bicarakan dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi timun. Terima kasih sudah menonton The Cure Home Remedy. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang mendapat manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.